Silakan duduk, teman-teman. Hi, teens. So, the last time I saw you, kita cuman ketemu online. So, this is my first time seeing you all face to face. And I just want to say, aku seneng banget sudah dikasih kesempatan untuk share firman sebentar. I'm not gonna talk about anything complicated today. But if you have your Bibles, we can just open to 1 Tawarik 28 ayat 9. Okay. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, karena Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Teman-teman, selama 2 tahun terakhir ini, Tuhan ngajarin aku untuk melekat lebih lagi dengan Tuhan. Dan jujurnya sebelum 2 tahun terakhir ini, aku termasuk orang yang anaknya hamba Tuhan. Tetapi aku gak terlalu ngerti kenapa sih kita itu harus melekat sama Tuhan. Kenapa kita itu harus punya passion untuk jadi orang Kristen. Kenapa kita harus datang ke youth, datang ke gereja. Even I was worse than you 2 years ago karena aku pun gak datang ke youth. Aku jarang datang ke youth, jarang datang ke gereja. Kadang biasanya kalau if I'm in the mood, I would watch an online sermon, but that's about it. And when I was your age, aku selalu mikir kayak, ya udahlah ya, kita cukup kenal Tuhan, kita cukup percaya dengan Tuhan. Tapi kita nggak usah sampai lebay lah, sampai kayak, oh yes, I wanna do this. Aku mau ke gereja tiap minggu. Aku mau baca semua Alkitab dari awal sampai akhir berkali-kali. I never really thought of Christianity that way. Dan aku juga yakin mungkin banyak dari kita yang juga pernah merasakan hal yang sama. Apalagi di umur kalian yang juga masih teens. Mungkin juga orang tua kalian yang suruh ke teens atau suruh ke youth dan kalian bingung, ngapain sih ke teens lagi, ngapain sih ke youth lagi, buang-buang waktu. Dan tapi kalau kita baca ya, mau lanjut di 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9 itu Daud lagi berbicara kepada Salomo, anaknya. And in this scenario, Daud itu ceritanya udah tua, dia udah mau mati. Dan dia disuruh Tuhan untuk kasih semua tugas untuk membangun temple kepada anaknya Salomo. Akhirnya Daud mau mati dan dia berkata pesan yaitu 1 Tawarik 28 ayat 9. Nah teman-teman, biasanya aku tuh kalau nonton film ya, orang misalnya mau meninggal or they're in a hospital bed, mereka udah mau meninggal gitu, pasti pesan terakhir itu yang paling penting ya gak sih? Kayak misalnya aku nonton di satu film, orang mau meninggal, terus orangnya ngomong gini, take care of your sister for me. Atau don't forget that I love you. Atau mungkin sebelum mati orang yang ngomong, remember that I am always with you. Biasanya di film-film kok gitu kan kalau orang mau meninggal. Cuman ayat ini mengingatkan aku tentang satu cerita. Tahun lalu teman keluarga kita sakit COVID parah. Di mana dia sampai di rumah sakit selama 1 bulan gak sembuh-sembuh. Sampai susah ngomong. Dan dia terisolasi dari keluarganya. Dan dia merasa, wah habis ini aku kayaknya mau mati. I have to tell my children. Aku harus hubungin anakku because I want to tell them something important. Aku punya pesan yang sangat-sangat penting untuk anak-anakku. Akhirnya dia ambil HP dia video call sama anak-anaknya dan dia bilang, "Nak, password bank papa ini ya. Dan saldonya isinya segini ya. Ingat-ingat ya biar nanti kamu gak kelaparan." So the most important message that he wants to tell his children, apparently password ATM punyanya papanya. Karena menurut dia itu yang paling penting untuk dia kasih tahu ke anaknya. But unlike our friend Daud merasa bahwa pesan yang paling penting dia kasih ke Salomo sebelum dia meninggal adalah kenalilah Allahnya ayahmu. Kenalilah Allahnya ayahmu. Know your God. Kenalilah Allah.
Mau lanjut cerita lagi. Kalau kalian datang di Grand City minggu lalu, aku sempat cerita tentang masa susah keluarga kita 2 tahun yang lalu sama 2 tahun terakhir ini. 2 tahun yang lalu kita sekeluarga harus pindah ke Australia. Where we had so many expectations. Me and my sister, we were like, kita bakal ke Australia, kita bakal kuliah kayak orang-orang yang di film itu loh. Nanti sekolahnya kayak gimana ya? Kayak pasti seru deh. Pasti kita punya banyak temen. Pasti kesempatan untuk ngejar mimpi-mimpi kita lebih banyak di Australia. Dan I bet hidup kita bakal jadi seperti kayak film-film Hollywood yang keren, yang punya teman-teman luar banyak. And so we had so many expectations. Tapi ketika kita menginjak kaki di Australia, kita so shocked. Minggu pertama, minggu kedua, kita bilang, kok kayak gini ya hidup di sini? But then we were still denying it and we said, enggak lah, paling cuman 1-2 bulan pertama. Nanti pasti selanjutnya kita bakal lebih enjoy lagi dan hidup kita pasti lebih enak di sini. Pasti kayak gitu. And then I went to school in Australia and let me tell you, I grew up, aku dulu sering masuk sekolah di mana sekolahnya ini isinya mayoritas anak-anak Kristen semua. Dan mereka anaknya ramah, friendly, and mereka cinta Tuhan semua, they hold good values. Tapi waktu aku masuk Australia kaget, wow, ternyata pergaulannya banyak yang buruk. You know, di Australia itu banyak teman-teman aku, mereka untuk have fun, mereka itu ke club, mereka minum, mereka nari-nari diskotik gitu ya, kayak di film-film Hollywood gitu sih. Tapi mereka sering ke club, and that's not what I do. I'm not comfortable. Aku waktu itu nggak nyaman untuk ngikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, dan akhirnya I shut myself out. And then for 1 year, 1 tahun setengah, aku tuh benar-benar nggak punya teman sama sekali. Every single day, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu kerjanya cuman ke sekolah, makan siang, belajar, pulang. Sekolah, makan siang, belajar, pulang. Tiap hari itu kerjaannya kayak gitu terus. Dan tiap kali aku makan siang, itu aku makannya selalu sendirian. Ada satu kejadian, you know, people there, they think I'm weird. Let me tell you. Waktu itu, kan aku orang Indonesia ya, bangga orang Indonesia. Dan aku ke sekolah bawa ikan penyet for lunch. Dan aku kurang ngerti gitu loh, kayak you know, ikan penyet. And then I open the lunchbox, aku buka lunchboxnya di kelas, dan bau amis ikan langsung di seluruh kelas. And then my friends would walk and they would be like, they would do that to me. And then I remember when they did that, I went home and I was like, don't ever pack me. Gak usah, mama gak usah kasih aku ikan lagi. Aku malu sekali bawa ikan ke sekolah. So that's how weird I was. Ke sekolah bawa makanan yang basi, makannya sendiri, gak punya teman, kerjanya cuman ngeliatin buku, nulis, belajar buat exam. And I felt so lonely waktu 1 tahun setengah itu. Aside from that, keluarga kita juga ngalamin sangat banyak financial issues. If you know, dari Grand City kemarin, kita selama 2 tahun kita harus pindah sampai 5 kali, pindah-pindah. Dan pindah rumah itu karena kita dipinjemin orang ya. Orang ini pinjemin kita, setelah itu mereka udah gak bisa pinjemin lagi, setelah itu kita pindah, mereka pinjemin kita, mereka gak bisa pinjemin lagi, setelah itu pindah lagi. Ya pindah terus. And I looked at my parents, aku witness orang tua aku struggle. Mamaku itu malam-malam juga sering nangis guys, tapi ya sembunyi-sembunyi lah nangisnya, you know parents. And I witnessed that, and aku inget waktu kita tuh ngalamin masalah financial, dan aku juga ngerasa sendiri banget. Aku sampai mempertanyakan, what am I doing here? Aku gak ada tujuan di Australia. Kerjaanku cuma bangun tidur, belajar, tidur lagi. Jadi bangun pagi itu udah kayak gak ada tujuan hidup.
Dan aku ngerasa masa depanku di Australia itu kayak burem. Gak tahu deh aku mau jadi apa. What if I become nothing? That's the question I always ask. What if I become nothing? What if I end up as nothing, as nobody? Dan aku selalu mempertanyakan itu tiap hari. Kayak kita gak akan kemana-mana, keluarga kita gak akan kemana-mana. Tetapi dalam 1 tahun setengah itu, I would call it my masa kesepian. Bener-bener sepi banget. Satu temen pun gak punya. Satu aja gak punya. I still had my family and I still felt really, really terrible. Jadi aku gak bisa bayangin sih kok ke Australia sendiri. Cuman, I would say that selama 1 tahun setengah awal itu, aku masuk masa depresi. I actually punya foto where kelihatan depresi, cuman dibilang, aduh gak usah tunjukin deh, maluin gitu. So I did not bring the photo with me today, cuman yeah, it was really bad. I looked very kurus, kantong matanya kelihatan banget. Terus aku tuh tunjukin foto ini ke temanku yang di Surabaya. Terus aku bilang, what do you think I look like here? And then she said, Jen, kamu anoreksia ta? Kayak gitu. I'm like, no, I feel fine. Kayak gitu. And she's like, are you stressed there? And I'm like, yeah, it's been really hard. And people keep saying, oh, hidup di Australia enak. Kalian punya akses ini. COVID's not that bad there. But then I tell them, you have no idea. 1 tahun setengah ini susah banget. And akhirnya perasaan ini numpuk semua. Perasaan kecapean, perasaan ketakutan akan masa depan, perasaan worry of the financial problems, merasa sangat-sangat kesepian. Itu numpuk in me. Just keep building up. And I jujur aja, waktu itu aku ngerasa kayak, wah, I think I wanna give up. I think I wanna forget. Aku mau melupakan tentang semua masa. I just gak punya energi lagi untuk mikirin keluarga, untuk mikirin sekolah, untuk mikirin beasiswa, untuk mikirin nyari temen. I just have no more energy. Akhirnya build up. Sampai satu titik, aku keingetan satu lagu, namanya Jangan Biarkan Aku Pergi. Waktu dengerin satu bridge itu, bridge-nya, liriknya, basuh keletihanku, wash away my tiredness, sentuh kebekuanku, dan pulihkanlah aku. And when I heard that, waktu aku denger bridge itu, di kamarku, aku duduk, and everything came out. Semua rasa sakit, semua rasa kekhawatiran, ketakutan, fear, tiredness, feeling of wanting to give up. I even would say that I lost my identity for a while. Karena aku ngerasa kayak, wah, hidup gak ada tujuan, hidup gak, what for? Aku udah gak tahu who I am anymore. Dan waktu aku dengar, aku tersujud dan bilang, Tuhan, I can't do this anymore. And I need you. I need you in my life. And for the first time, I hear God so loud, so clear. Dan Tuhan itu ngomong kayak gini, Nak, selama kamu merasa kesepian, dan kamu melupakan bahwa aku ada di sana, selama kamu merasa ketakutan, selama kamu merasa bahwa kamu gak punya masa depan, I have never left you alone. Aku gak pernah tinggalin kamu. And let me tell you, kamu sekarang merasa kesepian, aku udah menjadi sahabat pertama kamu. Even before you were born, aku sahabat kamu. Teman-teman, situasi apapun yang kalian lewatin, maybe you feel lonely juga. Mungkin kalian juga ngerasa kesepian.
Atau kalian, I think your age sekarang mungkin juga mikirin tentang masa depan ya. Kalian mau jadi apa, mau masuk kuliah jurusan apa. And it's just so much to think about. Dan kadang kita tuh gak bisa nyimpen itu semua sendiri. Sometimes we just have to sit down and say, God, here I am. Tuhan, aku hadir di sini. And I want to say, I need you. I need you. And let me tell you, waktu setelah aku involve Tuhan dalam keseharianku, doa kayak Tuhan, give me strength today. Hari ini aku mau ke sekolah lagi. Hari ini aku mau ujian. Hari ini aku mau ngadepin ini lagi. Waktu aku mulai involve Tuhan, aku mulai melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan sukacita. Dan what was stressful became something really, really good. Whatever situation that you are in, situasi apapun seperti Daud berkata, dekatlah kepada Tuhan, kenalilah Allah, know God, seek God. So, aku khotbahnya gak lama-lama ya, hari ini gak apa-apa ya. I just mau ajak kalian, yuk kita nyanyiin lagu ini. Actually, you don't even have to sing. Just close your eyes and just listen to the lyrics. Tapi ini waktu aku denger lagu ini benar-benar kayak God, aku di sini. Tuhan, I need you. Aku perlu Engkau more than ever. And actually, before we sing, I just want all of you to close your eyes right now. Coba tutup mata. Dan bayangin Tuhan Yesus di depan kalian. Dan Tuhan tuh berkata, I love you so much. I love you my son. I love you my daughter. Yuk teman-teman kita balik ke Tuhan malam ini. Kita balik ke Tuhan. And just say, God, I need you. Ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kedaginganku. Tuhanku, bawaku kembali. Tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Basuhkanlah latihanku, sentuh kebakuanku, pulihkan tubuh, jiwa, juga rohku. Habiskan kedagingan
boleh bangkit berdiri sama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, jangan biarkan aku pergi. Jangan Tuhan menjauh dari tangan kasih karunia yang Kau beri. Tanamkan aku di hadirat-Mu, berceraikanku dalam isi hadirat, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan, itulah letak kekuatan kami. Sore hari ini kami ada di tempat ini bukan untuk sebuah rutinitas, bukan untuk sebuah kebiasaan. Di sore hari ini kami ada di tempat ini karena kami percaya di dalam hadirat Tuhanlah kami akan berjumpa dengan kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih atas pesan-Mu sore hari ini. Terima kasih atas isi hati-Mu sore hari ini. Biarlah apa yang kami dengar ini memberikan kami kekuatan. Biarlah apa yang kami dengar ini semua untuk memberikan kami pengharapan yang baru. Biarlah teman-teman yang hadir sore hari ini, yang menyaksikan live streaming juga. Kami percaya kami sudah disegarkan. Kami percaya kami sudah diberikan kekuatan. Kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan biarlah Tuhan Kau bertahta atas setiap kehidupan kami. Jamah kami dari hari demi hari. Dan biarlah kami semakin mencintai Tuhan. Semakin melihat kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebentar kami rindu memberi persembahan. Apa yang kami berikan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap memberi, sama-sama katakan, amin, puji nama Tuhan. Silakan.